Kurangnya boleh tahu apa Pak? Oh, yang kurang ya kurang. Kembali lagi. Ya yang jelas kurangnya apa Pak? Jadi di syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua loh Pak. Saya lagi sibuk. Kembali lagi besok saja. Oke baiklah, kalau begitu terima kasih Pak. Ya. Gimana sih, berhasil apa tidak? Belum berhasil Kak, tadi kayak ada berkas yang ditutup-tutup kayak gitu loh. Perasaan di website sudah tertera semua kalau berkasnya itu aja. Gimana sih, seharusnya dijelaskan dong sama berkasnya. Saya juga mengalami hal yang sama. Wah serius itu? Ya, saya datang dari lalu dengan hasil yang berbeda. Wah, kalau gini nanti masyarakat yang dirugikan dong. Nah, pelayanan publik seharusnya melayani masyarakat yang baik bukan malah mensulit. Betul itu. Tapi Pak, Iya. saya di sini mau yang kemarin sih Pak. Oh, alah. Ya, silakan. Oke, lengkap. Ya, saya tidak pernah menambah apapun loh Pak. Kok bisa lengkap? Yang kemarin belum lengkap. Yang sekarang sudah lengkap. Kok bisa? Padahal saya tidak menambahkan satu berkas itu. Oh, proses apa tidak? Oh ya siap Pak. Oke, sudah. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Saya udah dulu Pak. Ya. Pak, permisi saya mau izin mengambil KTP saya. Baik, silakan duduk. Ya Pak, terima kasih. KTP Anda ada di dalam ini, silakan dicek lagi. Ya Pak, saya cek ya. Oh iya Pak, ini ada kesalahan Pak. Untuk nama dan alamat ini berbeda Pak penulisannya. Coba saya lihat dulu ya. Oh, benar ini ada kesalahan dari tugasnya atau kesalahan yang kami untuk disebut tadi ya. Ya Pak. Pak, apa sih nunggu lama-lama, nunggu 2 minggu lebih lama-lama. Mohon maaf Mas atas kelalaian kami. Silakan dulu atas sabar Masnya. Menunggu lagi nih Pak. Baik Mbak. Tuh, Mohon maaf ya. ya sudah lah. Kapan sisanya? Kira-kira 2 mingguan lagi Pak. Oke lah kalau begitu 2 minggu lagi ya Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi selamat datang sahabat ya silakan. Nah, sebelumnya selamat pagi kami ucapkan dengan kedatangan mas-masnya ini mungkin ada masalah yang perlu disampaikan silakan. Ayo Pak, kami berdua mau mengurungkan KTP tapi sama tugas itu bersulit Pak. Oh, baik untuk Pak sama sudah. Iya Pak, tadi banyak masyarakat yang mengeluhkan hal serupa Pak. Oh baik baik. Jadi proses pembuatan KTP ini dipersulit ya oleh petugas. Iya Pak. Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih juga atas kedatangannya dan juga kritik yang telah disampaikan kepada saya dan coba beri waktu sebentar untuk saya mencoba menghubungi petugas yang terjun di dalam lapangan agar bisa memberikan pernyataannya di sini dan nanti mas-mas bisa memberikan secara langsung. Saya menghubungi sebentar ya. Selamat pagi, kamu gimana? Bisa ruangan saya sebentar? Baik, saya tunggu. Ada kepentingan yang harus saya sampaikan. Ada perlu apa Pak memanggil kami ke ruangan Bapak? Jadi seperti ini. Tadi ada mas-mas ini datang saya
kritiknya terhadap pelayanan pembuatan KTP yang dipersulit. Mereka merasa dipersulit juga ada usulan pemerintah. Apakah itu benar? Saya hanya menjalankan tugas sesuai prosedur. Oh baik, terkait untuk data juga apa Pak? Untuk kesalahan data itu dikarenakan ada pengungkapan kembali. Oh, harusnya tuh tidak sesuai prosedur itu. Jadi seperti ini, karena saya rasa masalah ini juga akan berpengaruh ke depannya, jadi saya rasa harus kita evaluasi sekarang aja, mumpung dari pihak petugas juga ada dan juga dari masyarakat itu juga ada. Jadi silakan dulu dan kita selesaikan masalahnya ini sekarang. Silakan. Baik, sebelum masalah ini diselesaikan, saya ingin menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan itu terdapat pedoman yang biasa disebut dengan akses umum pemerintah atau bisa disebut dengan AOPB. Seperti itu. Oh iya Pak, AOPB itu apa Pak? Oh baik, jadi seperti ini. AOPB itu merupakan prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh kami para aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan publik sehingga nanti bisa tercipta pemerintahnya yang adil, tertib dan juga bertanggung jawab. Seperti itu. Fungsi AOPB pemerintah itu apa Pak? Baik, lalu untuk fungsinya saya jelaskan. Fungsi AOPB itu adalah sebagai pedoman juga bagi aparatur dalam mengambil keputusan dan juga melakukan tindakan administrasi. Seperti itu. Dan juga fungsi lain dari AOPB itu juga untuk melindungi hak masyarakat agar masyarakat juga menerima pelayanan dari aparatur pemerintah itu secara fair. Seperti itu. Berarti hukum AOPB dalam hukum Administrasi masyarakat itu apa Pak? Jadi gini, hukum administrasi negara itu atau ya seperti itu, AOPB ini memiliki kedudukan yang sangat-sangat konkret seperti dasar dan ukuran untuk menilai apakah tindakan atau keputusan pemerintah itu sudah sesuai dengan hukum dan juga dengan hukum yang baik. Jadi seperti itu. Mohon maaf ya Pak. Ya. Untuk asas-asas apa yang perlu kami terapkan Pak? Jadi seperti ini, dengan kasus-kasus yang dialami oleh Pak Keluarga ini, saya tadi ada beberapa kasus yang belum kalian laksanakan dengan bagus. Itu ada beberapa, mulai dari yang pertama ada asas kepastian hukum. Persyaratan pelayanan itu harus jelas dan tidak berubah-ubah. Jadi ketika kalian menyampaikan kepada masyarakat sipil terkait dengan KTP itu harus jelas dan juga sesuai dengan hukum. Jadi jangan sampai tidak ada, jadi jangan sampai ada sesuatu yang tidak disampaikan yang akhirnya itu menjadi polemik seperti itu. Terus yang kedua juga ada hasil keterbukaan. Jadi di sini warga juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang lengkap terkait mungkin seperti Mas Manyani tadi atau pembuatan KTP yang dirasa dipersulit dengan kekurangan tugas atau tidak dijelaskan dengan apa. Jadi di sini juga warga itu berhak untuk mendapatkan informasi. Jadi apa kurangnya itu kalian bisa sampaikan kepada warga dan juga lebih enak warga juga bisa mempersiapkan dan proses pembuatan KTP itu bisa segera dilaksanakan seperti itu. Dan juga yang ketiga ada asas profesionalitas. Asas profesionalitas ini petugas harus melayani masyarakat dengan baik, sopan dan sesuai kompetensinya. Jadi di sini kalian harus profesional. Di sini kalian menjadi pelayan masyarakat. Masyarakat yang datang kepada kalian meminta bantuan dengan membuat KTP ya kalian layani dengan sepenuh hati, dengan baik, dengan sopan dan juga sesuai pedoman, sesuai hukum. Jadi jangan sampai ada penyelewengan di sini seperti itu. Terus yang keempat juga ada kecamatan. Nah, kecamatan ini berkaitan dengan kasus yang masalah itu tadi. Di sini ada kecamatan ini berupa seperti pengajian
sebisa mungkin para petugas ataupun tim disampaikan nanti ketika kalian sudah kembali ke tim dan tim lapangan lagi, sebelum membuat jenjang KTP itu saya minta tolong untuk dicek ulang apakah data-data ini sudah sesuai atau belum dengan data yang diberikan dari masyarakat. Terus kalian mau cetak ini dicek dulu apakah sesuai atau belum. Jangan sampai kesalahan yang mendasar seperti ini terulang lagi ke depannya. Selanjutnya ada asas akuntabilitas juga. Jika terjadi kesalahan, petugas juga wajib bertanggung jawab dan segera memperbaikinya. Jadi di sini apabila ada kesalahan untuk data, kalian segera lakukan untuk pembuatan KTP ulang, dan sebisa mungkin kalian segerakan untuk KTP itu kalian proses. Karena apa? Karena kasihan dari warga ini dari proses awal itu menunggu lama, dan kemudian terjadi ternyata ada salah input dan mereka harus menunggu dengan waktu yang lama lagi. Jangan sampai, jadi segera mungkin diperbaiki agar masyarakat sipil ini juga tidak menunggu lama. Jadi kita layani secepat mungkin, jadi agar masyarakatnya ini juga mendapatkan pelayanan yang sesuai. Jadi seperti itu. Dan juga yang terakhir ada asas kepentingan umum. Masalah pelayanan pemerintah ini harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi jangan mempersulit mereka. Mereka ini adalah kita ini adalah pelayan mereka. Jadi sebisa mungkin kita bisa melayani mereka dengan sangat baik, sangat sopan, dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Jadi seperti itu. Kami memahami kesalahan tersebut, tetapi tidak ada verifikasi ulang menyatakan kesalahan itu benar, Bapak. Baik, saya juga merasa informasi yang kami berikan kepada warga belum begitu jelas. Oleh karena itu, tetapi juga kalian sudah menyadari di sini juga warga sudah melihat pengakuan dari kalian yang mengaku kurang teliti, juga mengaku bersalah atas kejadian ini. Nah, di sini saya rasa sudah ada titik terang. Jadi problemnya juga kita sudah mengetahui apa-apanya itu. Jadi saya harap kepada petugas mulai dari ini lebih ditingkatkan lagi untuk terkait seperti kecermatan, seperti pengecekan ulang terkait data-data yang mau diinput, dan juga komunikasi dengan masyarakat lebih diperbaiki lagi. Jadi saya kira seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk tetap menjadikan APB sebagai pedoman dalam setiap pelayanan keputusan. Jadi ketika kalian mau melayani masyarakat, ingat-ingat APB yang harus kalian berikan kepada mereka itu apa. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini tidak terjadi di kemudian hari. Seperti itu bisa dipahami untuk tugas bisa juga untuk masuknya ini bisa dipahami. Baik, jadi ini evaluasi terkait masalah hari ini. Ketika saya rasa sudah ada pengakuan dari juga petugas dan juga keterbukaan dari masyarakat untuk menerima kesalahan yang terjadi, dan berharap petugas nanti akan melakukan pembenahan. Jadi saya rasa masalah ini sudah clear, dan juga terima kasih saya ucapkan lagi kepada mas-masnya ini selaku masyarakat. Apabila ada ketidakpuasan dari pelayanan aparatur kami, itu sangat-sangat membantu ketika teman-teman ini datang pada saya dan memberikan kritik. Jadi saya bisa melakukan evaluasi yang lebih berjenjang lagi agar sistem pemerintahan ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Saya terima kasih. Terima kasih atas ya, Pak. Baik, datang dari jalan. Terima kasih juga untuk para petugas. Terima kasih. Dan selamat pagi, silakan duduk ya Mas. Maka ini sejak 2000 saya dan teman saya ini mau mengambil KTP, Pak. Ya, sekarang saya sudah diperbaiki atensinya namanya di dalam berkasnya. Ya, Pak. Saya cek dulu ya, Pak. Ya, silakan diperiksa.
sudah benar semua. Sudah benar semua Pak. Baik, kami sudah membuat prosedur agar tidak terjadi kesalahan input data lagi sekalian. Nah gitu dong Pak, diperbaiki kesalahannya. Kami mohon maaf atas pelayanan yang sebelumnya. Kalau begitu masyarakat akan lebih terbantu dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan meningkat. Tentu kami akan memberikan informasi yang jelas kepada warga yang membuat warga selanjutnya yang akan membuat KTP ini. Oke Pak, terima kasih atas kerja keras Bapak dan terima kasih atas KTP ini sudah diberikan kepada saya. Baik, Mas. Terima kasih atas makan kesini. Ya, Pak. Terima kasih atas pelayanannya ya Pak. Lain kali diperbaiki lagi Mas. Iya.